Berikut beberapa tanggapan mengenai hak reproduksi dan jumlah hak-hak reproduksi. Selamat siang, Kak. Siang, Dek. Bisa mengganggu waktunya sebentar? Bisa. Saya ingin bertanya, Kak. Kira-kira sebelumnya Kakak pernah dengar nggak mengenai hak-hak reproduksi? Kan selama ini kita hanya mendengar tentang hak asasi manusia. Ternyata masih ada loh yang dimaksud dengan hak-hak reproduksi. Iya, Dek. Sebelumnya saya tidak pernah mendengar tentang hak-hak reproduksi. Saya hanya mengetahui tentang hak-hak asasi manusia. Ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Selamat sore, Kak. Sore. Bisa minta waktunya sebentar? Bisa, Kak. Di sini saya ingin bertanya, apakah Kakak pernah mendengar mengenai hak-hak reproduksi? Iya, saya pernah mendengar hak-hak reproduksi. Kalau mengenai jumlah hak reproduksinya, Kakak tahu? Untuk mengenai jumlah hak-hak reproduksi, saya kurang tahu, Kak. Oh, begitu ya, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas waktunya. Sama-sama, Kak. Ternyata masih banyak orang yang belum tahu mengenai hak-hak reproduksi. Yuk simak video berikut ini. Hak reproduksi adalah hak yang dimiliki setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lainnya, yang harus dijaga dan dihormati dalam memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab. Untuk menjamin pemenuhan hak-hak reproduksi seseorang, ada 12 hak reproduksi yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap individu. Berikut 12 hak reproduksi. Hak yang pertama yaitu hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi, setiap pasangan usia subur berhak untuk mendapatkan informasi berbagai metode kontrasepsi. 2. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Jadi, setiap pasangan usia subur berhak mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang aman, nyaman, sesuai keinginan dan kebutuhannya. Hak yang ketiga, hak untuk kebebasan berpikir tentang kesehatan reproduksi. Setiap pasangan usia subur berhak mendapatkan pilihan metode kontrasepsi sesuai dengan kondisi kesehatannya sehingga tidak ada unsur paksaan. 4. Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Setiap pasangan berhak mendapatkan akses pelayanan keluarga berencana untuk mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran. Hak yang kelima, hak untuk hidup atau hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan. Jadi, setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan pada masa sebelum hamil, masa persalinan, dan masa sesudah melahirkan. 6. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi. Setiap peserta KB berhak untuk memutuskan secara bebas tanpa paksaan dalam memilih dan menerapkan metode KB. Jadi, suami istri bisa saling diskusi tentang metode KB yang akan digunakan tanpa ada unsur paksaan. 7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Jadi, setiap individu berhak terhindar dari risiko kekerasan dalam pacaran, kekerasan berbasis gender, dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. 8. Hak mendapatkan manfaat dan kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Setiap orang berhak mendapatkan informasi terbaru mengenai reproduksi yang dapat diakses melalui media elektronik dan media sosial. 9. Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya. Jadi, setiap peserta KB
berhak untuk mendapatkan privasi dan bebas dari gangguan dalam konseling dan pelayanan KB. Hak yang ke-10, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Setiap orang berhak untuk merencanakan kehidupan berkeluarga dengan memperhatikan usia ideal pernikahan dan kehamilan, kelahiran anak pertama, mengatur jarak kelahiran, serta merawat dan mengasuh anak. 11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan reproduksi. Jadi, setiap orang berhak untuk tergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang dapat memperjuangkan hak reproduksi. Hak yang terakhir yaitu hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi. Dalam penggunaan kontrasepsi, tidak hanya dititikberatkan kepada istri, tetapi juga perlu peran aktif dan partisipasi dari suami.